absorpsi kembali di dalam tubuh kita, dalam ginjal kita itu lebih dari 90% air, ya. Kemudian glukosa. Nah, harusnya glukosa ini juga difilter dan direabsorpsi kembali 100%. Itu sebabnya kalau ada gula atau glukosa di dalam urin kita, itu menandakan ada masalah. Karena apa? Karena tidak direabsorpsi 100%. Ada yang keluar ke urin atau ke air kencing. Itu menandakan bahwa ada glukosa di dalam urin, yang seringkali dikatakan dengan istilah dulunya kencing manis atau diabetes sekarang, ya. Jadi tahu dong kenapa itu dikatakan kencing manis, karena ada glukosa yang spill ke urin kita. Itu karena apa? Karena terlalu berlebihan, ginjal kita tidak bisa menyaring secara normal dan tidak bisa mereabsorpsi kembali glukosa itu, ya. Kemudian fungsi ginjal yang lain adalah untuk mengeliminasi adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan cairan, ya. Cairan itu by the way beda dengan air, ya. Jadi cairan itu bukan cuma air tapi juga elektrolit, itu termasuk cairan. Kemudian juga produk sisa. Untuk produk sisa itu apa? Ya, biasanya kreatin itu, ya, itu yang seringkali juga diukur. Kemudian juga bahan-bahan yang seperti asam urat, ya, yang berlebihan itu juga dibuang lewat ginjal yang berlebihan. Asam urat pun tapi juga ada manfaatnya. Kemudian juga untuk apa lagi? Untuk meregulasi. Meregulasi itu apa? Meregulasi itu artinya adalah mengatur, ya. Meregulasi itu adalah artinya mengatur. Mengatur apa? Keseimbangan pH, kemudian elektrolit dalam tubuh, bahkan tekanan darah. Nah, mungkin kalian sering mendengar, orang yang tekanan darah tinggi itu sering berhubungan dengan orang yang punya masalah penyakit ginjal, gagal ginjal. Tapi mana yang duluan nih? Tekanan darahnya yang bermasalah atau ginjalnya yang bermasalah? Nah, menurut penelitian, ternyata orang yang punya masalah gagal ginjal, ya, atau punya kerusakan ginjal, itu mempengaruhi tekanan darah. Jadi bukan tekanan darahnya yang menyebabkan dia gagal ginjal, tapi masalah di ginjalnya itu, gagal ginjalnya atau kerusakan ginjalnya itu yang menyebabkan tekanan darahnya bermasalah. Sayangnya, ya, sampai sekarang itu menurut penelitian, menurut survei, 15% orang dewasa itu mengalami gagal ginjal kronis, ya. Dan angka kematian di Indonesia sendiri itu sampai sekarang itu mencapai 42.000 orang per tahun. Ya, ini angka kematiannya, ya, bukan angka kesakitannya. Tentunya kalau angka kesakitannya, morbiditasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan itu, ya. Dan gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami, sayangnya, untuk orang-orang yang punya masalah ginjal ini. Jadi kebanyakan ketahuannya adalah ketika orang itu sudah bengkak di matanya, kemudian sudah bengkak di kakinya, bengkak di bagian tangannya, kemudian juga mengalami masalah-masalah yang terlihat secara klinis. Tapi gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami. Bahkan yang dikatakan selama ini gejala-gejala awal itu sebetulnya adalah gejala-gejala yang sudah akhir, ya, atau yang sudah terlambat. Itu. Nah, penyebab terbesar dari orang yang punya masalah gagal ginjal atau penyakit gagal ginjal sendiri ini ada 3 penyebab yang terbesar. Yes, yang pertama adalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini bisa dikatakan adalah penyebab 90%, ya, orang yang mengalami masalah gagal ginjal. Adalah ini diabetes tipe 2, tentunya, yang disebabkan karena resistensi insulin. Kemudian penyebab terbesar yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang kronis, yang berkepanjangan. Dimana tadi seperti yang saya katakan di awal, banyak orang yang mengatakan, hipertensi ini yang menyebabkan gagal ginjal. Sebetulnya bukan hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal, tapi ketika orang mengalami kerusakan ginjal, ini tekanan darahnya akan bermasalah. Salah satu yang manifestasinya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi itu. Dan hipertensi ini juga seringkali disebabkan karena diabetes tipe 2, ya, atau orang yang punya masalah insulin. Ini yang menyebabkan hipertensi. Jadi sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 ini underlying cause-nya, masalah utamanya sama, ya. Dan yang ketiga adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Apa dok NSAID itu? Itulah obat-obat anti peradangan, non steroid anti inflammatory drug. Contohnya adalah obat pereda rasa nyeri, ya, jadi seperti painkiller seperti itu. Itu adalah salah satu obat atau anti radang juga, ya, yang menurunkan peradangan. Itu adalah contoh-contoh obat-obat yang tergolong NSAID. Jika digunakan jangka panjang, ini bisa juga membebani ginjal. Jadi
tiga makanan yang merusak ketika kita berbicara mengenai makanan ya, karena saya ingin sobat sehat di sini fokus dulu. Apa aja sih makanan yang berpotensi seperti yang saya tadi janjikan di awal? Saya ingin sharing. Jadi 3 makanan apa aja yang paling merusak ginjal kita. Karena apa? Karena ini yang setiap hari kita masukkan ke dalam mulut ya, dan seringkali orang itu tidak menyadari bahwa apa yang mereka masukkan ke dalam mulut, entah itu makanan atau entah itu minuman, ini yang berpotensi sebetulnya merusak ginjal. Karena apa? Karena masalah ginjal ini seperti yang tadi saya sebutkan, masalah terbesarnya adalah sama dengan masalah diabetes ya. Jadi mungkin sudah pernah saya jelaskan sebelumnya mengenai diabetes tipe 2 terutama ya, yang disebabkan karena pola hidup dan pola makan yang paling sering. Begitu juga dengan gagal ginjal ini. Jadi apa yang kita masukkan ke mulut itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi makanan apa yang pertama yang merusak ginjal adalah gula. Yes, as you guess, sesuai yang kalian tebak mungkin di awal ya, karena berhubungan dengan diabetes, tentunya adalah gula. Nah, tapi apakah ini cuma yang dimaksud saya adalah hanya gula pasir, gula tebu, gula aren? Karena jenis gula kan banyak tuh. Sebelum saya berbicara mengenai jenis gulanya, banyak orang yang tanya sama saya, "Dok, kebutuhan gula kita harian itu sebetulnya yang baik berapa sih?" Nah, itu yang penting dulu yang kita perlu tahu ya, karena ini yang menentukan untuk selanjutnya nanti ya. Kebutuhan harian gula kita adalah 0 gram. Yes, 0 gram. Jadi buat kalian yang selama ini berpikir, loh, yang benar bukannya gula juga diperluin dok untuk tubuh kita, juga sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. No, we don't need any sugar ya, kita tidak perlu gula sama sekali. Tunggu dulu ya, jangan panik dulu, saya akan jelaskan kenapa ya. Karena apa? Karena gula itu bukan sumber energi yang utama ya. Sumber energi kita salah satunya adalah glukosa, dan glukosa itu tidak hanya didapatkan dari gula yang kita konsumsi. Oke, pahami dulu ya sampai di sini ya. Jadi glukosa dan gula itu dua hal yang berbeda. Kalau gula